Pernahkah Anda membayangkan sebuah pergerakan militer rahasia di perbatasan laut yang nyaris memicu perang besar di Asia Tenggara? Sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Dan kini, semua detailnya ada di sini. Jangan kemana-mana, karena Anda akan melihat kronologi yang tidak pernah dibuka ke publik sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan komentar pendapat Anda, karena suara Anda akan menentukan arah pembahasan kita. Di Laut Sulawesi, tepatnya di utara perairan Kalimantan Timur, terbentang sebuah wilayah strategis yang bernama Blok Ambalat. Kawasan seluas 15.000 km persegi ini sejak lama menjadi titik tarik ulur antara Indonesia dan Malaysia. Alasan utamanya jelas, potensi besar cadangan minyak dan gas bumi, ditambah posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Awalnya, suasana di Ambalat relatif tenang. Namun, pada minggu ini, dunia dikejutkan oleh laporan intelijen yang menyebutkan bahwa Indonesia mengirimkan sistem rudal balistik jarak menengah ke perairan sekitar Ambalat. Pergerakan ini dikonfirmasi melalui citra satelit yang menangkap aktivitas logistik militer di salah satu pelabuhan strategis Kalimantan Utara. Sumber internal TNI Angkatan Laut menyebutkan bahwa rudal tersebut bukan sekadar alat pertahanan, tetapi bagian dari strategi pengepungan 3 arah. Arah pertama datang dari laut dengan pengerahan KRI di Ponegoro 365 dan KRI Frans Kaisepo 368 yang dilengkapi rudal anti kapal canggih. Arah kedua dari udara melibatkan pesawat pengintai dan jet tempur F-16 yang bersiaga di lanut terdekat. Dan arah ketiga dari darat melalui sistem pertahanan pantai yang dapat menjangkau kapal asing yang memasuki zona klaim Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah langkah pencegahan, bukan provokasi. Kita mempertahankan wilayah kita sesuai hukum internasional, ujar salah satu pejabat militer yang tak ingin disebutkan namanya. Namun, dari sisi Malaysia, ini dianggap sebagai langkah eskalasi yang dapat memicu ketegangan. Suasana pun kian panas ketika kapal perang Malaysia mulai bermanuver di jalur yang sangat dekat dengan batas klaim. Laut yang biasanya ramai oleh kapal nelayan kini menjadi arena pergerakan kapal militer lengkap dengan pengawalan bersenjata penuh. Di balik layar, para analis geopolitik menilai bahwa langkah Indonesia ini mengirimkan pesan tegas. Wilayah kedaulatan bukan untuk dinegosiasikan. Dan di Ambalat, pesan itu terdengar sangat jelas. Seolah ikut merasakan ketegangan yang memuncak di perairan Ambalat. Setelah konvoi 3 kapal perang Indonesia bergerak dari arah barat, kini 2 armada tambahan dari arah selatan mulai memasuki zona strategis. Dari udara, pola pergerakan ini membentuk setengah lingkaran, sebuah pengepungan yang membuat posisi kapal-kapal Malaysia semakin terjepit. Di pusat kendali KRI di Ponegoro 365, layar radar terus berkedip. Titik merah, identifikasi kapal Malaysia, berada dalam jarak yang semakin dekat. Suara radio internal memecah keheningan. Komandan, kapal mereka hanya berjarak 3,2 mil laut dan terus mendekat. Sementara itu, di kapal perang Malaysia Kadi Lekiu, suasana tak kalah tegang. Awak kapal terlihat mondar-mandir di dek, sebagian sibuk mempersiapkan meriam dek 57 mm. Di sisi lain, intelijen mereka baru saja melaporkan adanya pergerakan kargo misterius dari pelabuhan Tarakan beberapa jam sebelumnya, yang mereka yakini adalah sistem rudal balistik jarak menengah. Dari kejauhan, KRI Frans Kaisepo 368 dan KRI Surabaya 591 sudah menyiapkan formasi tempur. Kamera drone milik Angkatan Laut Indonesia merekam momen ini dari ketinggian. 6 kapal kini berada di posisi saling berhadapan. Hanya dipisahkan ombak yang pecah di antara mereka. Bukan hanya di laut, di daratan Kalimantan Timur, pasukan marinir telah menempati pos-pos pantai dengan sistem radar jarak jauh. Setiap pergerakan di Laut Sulawesi terekam jelas, siap diteruskan ke pusat komando di Jakarta. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika satu sinyal komunikasi terbuka terdengar di frekuensi internasional.
Kapal asing yang berada di koordinat ini, Anda memasuki wilayah perairan Republik Indonesia. Segera berbalik atau kami akan mengambil tindakan tegas. Tidak ada jawaban. Hanya deru mesin kapal yang terdengar dari kejauhan. Semakin keras, semakin dekat. Dunia menahan napas, menunggu detik-detik yang akan menentukan nasib perbatasan ini. Saudaraku, inilah akhir dari drama panjang di Laut Sulawesi. Sebuah akhir yang tidak disangka oleh kedua pihak. Hari itu, awan hitam seperti menggantung tepat di atas perbatasan laut. Ombak tidak terlalu tinggi, tapi angin membawa hawa dingin yang menusuk. 6 kapal perang, 3 milik Indonesia, 3 milik Malaysia, masih saling berhadapan, jarak hanya ratusan meter. Suara mesin diesel dan turbin kapal terdengar seperti detak jantung yang menunggu, entah untuk berdamai atau pecah perang. Di Geladak KRI Diponegoro 365, Kapten Arif memegang radio komunikasi yang sedari pagi tidak lepas dari genggamannya. Matanya menatap lurus ke KD Lekiu, kapal fregat kebanggaan Malaysia yang kini berada di hadapannya. Di ruang komando KRI Frans Kaisiepo 3686, layar radar menunjukkan titik-titik merah bergerak pelan, terlalu pelan. Itu artinya kedua pihak sedang menahan nafas. Tiba-tiba, dari arah barat, 2 jet tempur F-16 TNI AU melintas rendah di atas formasi kapal. Suara mesin afterburner membuat gelombang kecil pecah di permukaan laut. Sebagai balasan, 2 Su-34KM Malaysia meluncur dari arah timur, melakukan manuver yang sama. Langit seolah membelah menjadi 2 kubu, merah putih di satu sisi, biru kuning di sisi lain. Di detik itulah, radar KRI Surabaya 591 menangkap sinyal lock-on dari salah satu sistem senjata Malaysia. Elam peringatan meraung di seluruh kapal, kru bersiap di posisi tempur. Semua mata dari kedua pihak tahu satu tarikan pelatuk saja akan mengubah Laut Sulawesi menjadi neraka. Namun, sebelum ketegangan berubah menjadi tembakan, sebuah suara masuk di saluran komunikasi utama. Itu adalah perintah langsung dari Jakarta dan Kuala Lumpur. A hold fire. Withdraw immediately. Ternyata di balik layar, para diplomat kedua negara telah sepakat untuk menghindari bentrokan dengan imbalan pembentukan jalur negosiasi cepat soal batas maritim. Kapal-kapal mulai memutar haluan. Tidak ada peluru yang ditembakkan. Tidak ada korban. Tapi bekas dari ketegangan hari itu akan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Inilah bukti bahwa Indonesia tidak pernah gentar menjaga setiap jengkal wilayahnya. Dari samudra hingga perbatasan, kedaulatan adalah harga mati. Sebab, di balik gelombang laut dan suara mesin perang, ada tekad jutaan rakyat yang siap berdiri di garis depan. Jika Anda bangga pada negeri ini, tunjukkan dukungan Anda, tekan tombol like, bagikan video ini, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena suara kita adalah kekuatan Indonesia.